Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Filipi 2 ayat 1 sampai ayat 18. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas kita ini adalah ketaatan berkesinambungan. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Selanjutnya, mari kita renungkan ketaatan sebagaimana di nas kita kali ini. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kata taat di sini yang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya adalah ipakos, yang di dalam bahasa Inggrisnya obedient, yang adalah kata sifat. Taat di sini mengacu kepada ketaatan Ia di sini adalah Kristus Yesus. Dengan demikian, taat di sini mengacu kepada ketaatan Kristus Yesus. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks dari nas ini dan berdasarkan penafsiran yang ada, kita mengerti bahwa ketaatan yang adalah ketaatan Kristus Yesus ini karakteristiknya termasuk ketaatan yang merendahkan diri. Artinya, si orang yang taat ini melakukan atau menghidupi ketaatan ini dengan cara yang bersangkutan merendahkan diri. Karakteristiknya juga termasuk taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Orang percaya, yang saya maksud dengan orang percaya di sini adalah pengikut Kristus yang sudah lahir baru, yang saya imani termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, yang menghidupi ketaatan Kristus Yesus. Perwujudan dari menghidupi ketaatan Kristus Yesus termasuk menghidupi ketaatan Kristus Yesus ini berlaku atau dihidupi oleh setiap orang percaya. Sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan menunjukkan akan hal ini, yaitu menunjukkan bahwa ini berlaku untuk setiap orang percaya. Perwujudan dari menghidupi ketaatan Kristus Yesus ini juga termasuk si orang percaya yang menghidupi ketaatan ini tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Termasuk si orang yang menghidupi ketaatan Kristus Yesus ini yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Termasuk si orang yang menghidupi ketaatan Kristus Yesus ini janganlah hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi orang-orang termaksud juga memperhatikan kepentingan orang lain. Anak kalimat menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk menghidupi ketaatan seperti Tuhan Yesus Kristus menghidupi ketaatan. Artinya, ketaatan orang percaya adalah ketaatan Kristus Yesus. Di Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir,
tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, kata taat di sini yang bahasa Yunaninya adalah ipakuo, yang bahasa Inggrisnya adalah to obey, yang adalah kata kerja, berdasarkan asal kata di bahasa Yunaninya dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada dan berdasarkan ayat 13 yang akan kita renungkan juga nanti secara khusus. Secara tersurat dan tersirat, kata taat ini juga mengacu kepada ketaatan Kristus Yesus sebagaimana di ayat 8 yang baru saja kita renungkan tadi. Dengan demikian, ketaatan di sini yang diacukan kepada saudara-saudaraku yang kekasih, yaitu orang-orang percaya, sebenarnya lah mengacu kepada ketaatan Kristus Yesus. Sebagaimana di ayat 8 yang baru saja kita renungkan tadi, yaitu ketaatan yang pelakunya merendahkan dirinya, yaitu ketaatan yang pelakunya taat sampai mati. Sama dengan ketaatan yang di ayat 8 tadi, ketaatan di ayat 12 ini perwujudannya termasuk ketaatan Kristus Yesus berlaku untuk setiap orang percaya, termasuk pelakunya tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, termasuk pelakunya seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, termasuk pelakunya tidak hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga, termasuk pelakunya menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, menghidupi ketaatan Kristus Yesus di dalam kehidupan pelaku yang bersangkutan itu, yaitu saudara-saudaraku yang kekasih itu, yaitu orang-orang percaya, yaitu kita semua. Dengan kata lain, setiap orang percaya menghidupi ketaatan Kristus Yesus. Setiap orang percaya meneladani ketaatan Kristus Yesus sebagaimana dijelaskan di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Selanjutnya, mari kita renungkan sedikit lebih dalam akan ayat 12 ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, yang di dalam versi bahasa Inggrisnya adalah, Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Kata taat di sini yang dalam bahasa Inggrisnya adalah obeyed. Ada dua macam penafsiran terhadap kata taat atau obeyed di sini.
Yang pertama adalah taat kepada Tuhan, taat kepada Kristus Yesus. Yang kedua adalah taat kepada Paulus. Merenungkan dengan seksama akan Filipi 2 ayat 8 tadi, maka ketaatan di sini sudah pasti taat kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus taat kepada Tuhan bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan kepada Tuhanlah yang dikerjakan, dilakukan dengan takut dan gentar itu. Lalu bagaimanakah dengan anak kalimat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar? Mengetahui bahwa Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan adalah dari Tuhan, adalah hanya atas hasil karya Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka fokus kita adalah ada kata kerjakan. Firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12 sebagaimana dinyatakan di Alkitab bahasa Inggris versi Easy English. So my friends that I love, you too must obey God. When I was with you, you always obeyed. Now that I'm not with you, that is even more important. You are people that God has worked to save from the results of sin. And you must live as people like that should live. You must be very careful to obey God always. You should be afraid not to do that. You must remember that He is very great and very powerful. Menjelaskan kepada kita bahwa ketaatan di ayat ini adalah ketaatan kepada Tuhan, kepada Kristus Yesus Tuhan. Bahwa keselamatan adalah Tuhan yang melakukan, hasil dari karya Tuhan melalui Kristus Yesus Tuhan kita. Kata kerjakan di dalam konteks kerjakan keselamatanmu ditafsirkan sebagai taat kepada Tuhan. Nanti kita akan renungkan lebih lanjut. Taat kepada Tuhan ini adalah berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Baik ketaatan maupun keselamatan, keduanya adalah karya Tuhan. Demikianlah tersirat dari Filipi 2 ayat 12, khususnya dari versi terjemahan bahasa Inggris Easy English di atas. Akan ketaatan adalah karya Tuhan. Filipi 2 ayat 13 menjelaskannya kepada kita lebih jauh. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat 13 ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan, keselamatan adalah karya Tuhan, karya Kristus Yesus. Allah lah yang mengerjakan ketaatan di dalam kamu. Allah lah yang mengerjakan keselamatan melalui Kristus Yesus yang Roh Kudusnya berada di dalam kamu. Yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini adalah Allah melalui Roh Kudus yang ada di dalam orang percaya, berkarya di dalam diri orang percaya, yang perwujudannya adalah
orang percaya itu melakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Orang percaya melakukan segala sesuatu dengan berpegang pada firman Tuhan, sebagaimana di ayat 14 dan ayat 16. Untuk lebih jelasnya akan hal ini, mari silahkan mengacu pada renungan YouTube Ketaatan Sejati yang pengulas sampaikan minggu lalu. Selanjutnya, mari kita renungkan sebagaimana yang baru saja kita renungkan tadi akan kata kerjakan. Kerjakan termasuk ketaatan bagi orang percaya adalah berserah diri. Roma 12 ayat 1 menjelaskan akan hal ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat ini menunjukkan kepada kita mempersembahkan tubuhmu. Yang kata lainnya adalah menyerahkan tubuhmu. Menyerahkan dirimu adalah berserah diri. Bahwa kerjakan, yaitu seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh orang percaya. Yang dari Alkitab kita mengetahui bahwa seluruh pekerjaan yang dikerjakan oleh orang percaya itu sebenarnya lah dilakukan oleh Allah melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam diri orang percaya. Adalah ibadah orang percaya itu kepada Allah, kepada Tuhan, yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini secara tersirat adalah pada saat Allah melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam orang percaya sedang berkarya di dalam diri orang percaya itu, maka Allah, maka Tuhan menghendaki orang percaya itu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Inilah ibadah orang percaya yang sejati. Berserah diri, mempersembahkan diri adalah ibadah orang percaya yang sejati. Termasuk taat, ketaatan, orang percaya menghidupi ketaatan adalah ibadah sejati dari orang percaya itu. Tata bahasa di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, dari kalimat di Roma 12 ayat 1 ini menunjukkan kepada kita bahwa mempersembahkan tubuhmu itu, menyerahkan dirimu itu, berserah diri itu, terjadinya adalah terus-menerus. Terjadinya adalah berkesinambungan. Terjadinya adalah hari lepas hari. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini akan ketaatan berkesinambungan yang adalah orang percaya. Kita semua mempersembahkan tubuh kita, menyerahkan diri kita, berserah diri untuk dipakai oleh Tuhan sebagai alat Roh Kudus Tuhan hari lepas hari, yang perwujudannya antara lain adalah taat, ketaatan.
saya akan menutup renungan kita ini dengan mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan poin penutup penting berikut. Di Filipi 2 ayat 9 sampai ayat 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dengan jelas, baik secara tersurat maupun tersirat, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketaatan, berserah diri, kerjakan pekerjaan-pekerjaan, yang mana semua itu adalah hasil karya Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam diri orang percaya, sehingga orang percaya itu menjadi alat-alat Tuhan. Semua itu adalah bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Tuhan. Yang disampaikan oleh firman Tuhan ini secara tersirat adalah pada saat Allah, pada saat Tuhan melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam orang percaya sedang berkarya di dalam diri orang percaya itu, maka Tuhan menghendaki orang percaya itu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Dan itu semua adalah bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Perlu kita perhatikan dengan sangat di sini. Jika suatu ketaatan, jika suatu keberserahan diri, jika suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang manusia tidak dilakukan bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Tuhan, maka ketaatan itu, berserah diri itu, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang adalah pekerjaan baik di dalam konteks ini, bukanlah ketaatan berserah diri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Hanya ketaatan berserah diri mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik yang memuliakan Tuhanlah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Akan ketaatan, akan berserah diri yang berkesinambungan. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan ini dengan jelas, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Filipi 2 ayat 14-16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada, ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan, berserah diri yang adalah bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Tuhan, dihidupi, yang artinya dilakukan seumur hidup oleh orang-orang percaya, yaitu dengan berpegang pada firman Tuhan,
penafsir menafsirkan firman kehidupan ini sebagai Kristus Yesus, sebagai firman Kristus, sebagai firman Tuhan. Yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini secara tersirat adalah pada saat Allah, pada saat Tuhan melalui Roh Kudus-Nya yang ada di dalam orang percaya, sedang berkarya di dalam diri orang percaya itu, maka Tuhan menghendaki orang percaya itu untuk berserah diri sepenuhnya untuk dipakai sebagai alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, bagi kemuliaan Tuhan, yaitu dengan berpegang pada firman Tuhan. Mengetahui akan hal-hal ini termasuk mengetahui akan ketaatan adalah atas orang percaya berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan. Maka penerapan pertama untuk kita hidupi dari renungan kita kali ini adalah berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus sebagai alat Roh Kudus setiap saat. Artinya secara berkesinambungan. Mengetahui pula bahwa ketaatan adalah orang percaya berpegang pada firman Tuhan, berpegang pada Alkitab, maka berdoalah, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus untuk selalu membaca, mengerti, melakukan firman Tuhan setiap saat atas urapan dan bimbingan dari Roh Kudus Tuhan. Perwujudan dari penerapan-penerapan di atas termasuk kita semua orang-orang percaya mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat dan menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat waktu lepas waktu, yang artinya ketaatan kita adalah ketaatan yang terus-menerus berkesinambungan sebagaimana tema renungan kita kali ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.